Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, menggemparkan seorang oknum pelantas diskakmat oleh seorang pengendara yang ternyata bukan orang sembarangan. Mengingat maraknya oknum-oknum polisi akhir-akhir ini yang membuat masyarakat resah, mulai dari razia ilegal, salah tangkap, mengintimidasi masyarakat, dan berbagai macam hal lainnya yang membuat masyarakat resah dan muak dengan tingkah laku para oknum aparat tersebut. Dan di video kali ini menggambarkan bentuk-bentuk perlawanan dari masyarakat yang merasa benar ketika ditilang dan diberlakukan tidak adil oleh para oknum aparat tersebut. Bahkan salah seorang anggota atau pegawai dinas perhubungan sampai diseret oleh sebuah pengendara mobil sampai jarak berkilo-kilo. Ngeri gitu ya. Saking kesalnya mereka dihalang-halangi di jalanan gitu ya, tidak tahu masalahnya apa, sampai mobil tersebut melabrak sampai orang dinas perhubungan tersebut bertengger itu di depan dashboardnya sampai diseret sejauh berkilo-kilo. Ngeri nggak tuh ya, saking kesalnya gitu ya gitu. Nah, penasaran seperti apa videonya? Ini dia, let's go. Yeah, let's go. Tiko razia itu pakai selang, bro. Jangan kita hanya bisa kayak gitu kita hukum. Pak, kan ini kan? Itu yang dia beritahu. Kita ada pelangnya, tanpa pegang itu. Stop. Tanpa pelang razia. Viral kan itu. Mari, kita harus jauh jangan. Mari sini. Pelang razia mana? Kalau aku ditahan. Kita posisi sambil jalan, bukan begini. Tahu? Silakan. Razia pakai pelang itu hukum. Aku tak ada hukum masuk undang-undang. Ya, bentar guys. Ya, nah oke guys, jadi kepada masyarakat dihimbau juga ya, kita sebagai pengendara harus cerdas, harus pintar gitu ya. Jika mendapati ketika polisi melakukan razia lalu tidak menampilkan tanda razianya atau pelang tanda razianya sejarak, kalau nggak salah itu jaraknya dari tempat razia itu ada jaraknya sekitar 50 meter gitu ya. Jika tanda pelang razia tersebut tidak ada, itu bisa dikatakan razia tersebut adalah razia ilegal, dan itu harus diwaspadai gitu ya, harus diwaspadai. Dan juga di tempat-tempat tikungan itu adalah tempat terlarang yang tidak diperbolehkan di situ melakukan suatu kegiatan razia oleh para polisi gitu ya. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus cerdas juga gitu ya, dan tetap berhati-hati dan jangan lupa lengkapi segala perlengkapan saat berkendara gitu ya. Oke guys, kita lanjut. Pak ya, video yang jawab Pak ya. Nanti sampai saya proses ke Polres juga ya. Wih. Ya, kena undang-undang kode etik sampean nanti ya. Oh, undang-undang kode etik. Ya. Bapak kau itu. Woi, tapi nggak ada etik. Bentar, woi. Ini di tempat umum. Nggak ada hak kau melarang orang buat rekam apapun itu ya. Ya, jadi kalau kegiatan kau itu nggak benar ya pantas itu direkam gitu ya. Jadi ini tempat umum, jadi nggak ada larangan di sini, segala macam apapun bentuk rekaman nggak ada larangan. Nah gitu, jangan mau takut oleh oknum seperti ini guys. Etikanya ya, wartawan aja ada etikanya Pak, minta izin. Tahu nggak sampean? Tahu nggak peraturan undang-undangnya? Ya nggak tahu. Makanya jangan saya enakkan sendiri. Emang ini rumah bapak? Jangan saya enakkan sendiri Pak. Kalau Bapak nggak pengen dilakuin dihargain orang, dia menghargain. Sampai udah tua. Paham nggak? Paham ya. Nah iya, sampai mau diproses ke Polres? Nggak apa-apa sih kalau memang. Ya proses aja, nggak apa-apa. Iya, ini kan ada undang-undangnya. Ini di tempat umum coy. Ya, nggak apa-apa. Yang penting bersaksi tahu. Ya viralkan terus. Silakan. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ya tungguin nanti ya. Iya. Nah, ini screenshot nih wajah Sejak orangnya. kapan guys. Indonesia ini motor parkir dipajak itu dirazia Pak? Coba jelaskan dulu Pak. Pasalnya pasal berapa? Parkir dipajak juga, ditilang Parkir juga. kan? Ada STNK, ada surat ada ini nih surat. Cuma saya nggak bakalan mau memberikan karena Bapak melanggar aturan. Nggak bakalan saya kasih. Semuanya nggak bakalan saya kasih karena Bapak melanggar aturan. Bapak yang melanggar aturan.
Ini bukan jalan raya, Pak. Tahu. Paham, Bapak? Kau nggak pakai helm, tahu? Bapak udah salah. Helm lewat dari jalan KTL. Jalan di mana lewatnya? Ini aja di sini, Pak. Dan ini nggak ada razia. Di mana pulang razia? Kalian pernah diberhentikan oleh polisi, namun kalian tidak diberitahu kesalahan kalian itu apa. Jika terjadi, jangan pernah memberikan surat-surat seperti SIM dan STNK kalian terhadap polisi itu. Karena jika kalian diberhentikan oleh polisi, namun dalam keadaan yang bukan razia, polisi tersebut telah menyalahi aturan. Karena hanya dalam operasi razia saja, kalian bisa diberhentikan tanpa harus polisi itu melihat kalian melakukan pelanggaran atau tidak. Dalam operasi razia pun juga ada aturan yang harus para polisi itu lakukan. Seperti harus memiliki surat perintah tugas, menempatkan tanda yang menunjukkan adanya razia minimal 50 meter sebelum digelarnya pemeriksaan, dan lain-lain. Saya memberitahu ini agar kalian tidak perlu mengeluarkan uang yang harusnya kalian tidak perlu keluarkan. Karena banyak sekali orang yang tidak paham mengenai hal-hal seperti ini atau takut untuk membela kebenaran buat diri kalian sendiri. Direkam masyarakat Maret 2025 oknum. Guys, jadi jika ada razia itu di tempat-tempat tertentu tidak menunjukkan pelang tanda razianya, itu bisa jadi itu razia ilegal dan tidak perlu gitu ya diladenin gitu ya. Jadi benar nih, kita sebagai pengendara baik itu kendaraan roda 2 ataupun roda 4 harus cerdas juga di dalam berkendara. Jadi di samping itu sebelum di samping cerdas, kita harus juga melengkapi segala bentuk-bentuk dan persyaratan di dalam berkendaraan gitu ya. Nah, oke, lanjut. Satlantas Polres Pagar Alam viral rampas handphone warga. Hoi, nak dimak kapal lo mana ni aku siap? Ini kita duduk dah. Hoi, lanang cara lanang kita siap. Oh, kamu ngambil HP kuning apa? Kamu merekam itu ngapa? Bebas kan ini masyarakat. Oh, boleh direkam di rumah kami. Kau direkam, bos. Kami merekam bebas kan? Iya, ini kan tempat umum, bos. Aduh, Ini marah-marahi. Bukan Masyarakat baca di Facebook kita juga, Pak. apa hak kamu merampas HP ku, nak ngambil HP ku? Aku cuma ngapus Hah? video yang kamu. Apa hak kamu ngambil HP ku? Kamu izin tak? Izin kamu ngambil HP ku? Kamu izin tak video kamu? Bebas kami masyarakat. kalau takut, Boleh bentar. Kalau takut kau direkam di tempat umum, jadi nggak usah di Polantas, kau di kantor aja. Ya, di jalan itu tempat umum, bebas, itu ada undang-undangnya. Jadi siapapun yang merekam, siapapun yang direkam itu nggak jadi masalah. Nggak ada pelanggaran kode etik di situ, nggak ada pelanggaran ITE di situ. Ada undang-undangnya. Jadi, namun kalau perekaman tersebut dilakukan di suatu tempat pribadi, di rumah lah misalnya, atau di kantor-kantor tempat pribadi, baru itu namanya melanggar undang-undang ITE gitu ya. Kalau di tempat umum itu nggak ada masalah. Kenapa kau marah-marah? Nah, tu apa hak kau apa ini? Aduh, Pak. Nak kena kapal lo mana? Minta maaf dengan kamu, oke? Aku dimak gala, kami ini dia dirampas HP ni. Sini, Pak. Tu apa hak kami ni? Kita ngomong baik-baik dah. Allah baik-baik lah kita ni. Ayo, lo mana? Itu kameranya mati. Lo mana? Lo Mati mana? kan, Pak? Lo mana juga? Oh, Pak, kami ini cuma menjalani tugas dari Polres. Boleh, okey, kami siap melayani. Kami di jalani, kami ini cuma kami di lemak masyarakat ni. Dia ambil helm. Aku dah pelitong bermobil tadi. Ya memang kami tugasannya hargai, Pak. Tapi caranya tidak macam ini. Kalau mau tak helm, kejar lah. Ni nak nak merampas HP di keluar nago ni nak. Sesekali kamu ni dipiral kau memang. Iya. Ini sekendak hidup kamu ni di Pagar Alam. Iya. Kamu pakai apa? Hargai sama rakyat nih. Jangan sama rakyat. Nah, ini nak apa? Aku sekarang lagi dengan Kami duduk sebagai masyarakat, rampas HP dirampas. Aku ke sana. Di keluar nago izin ada. Ada aja ya. Nah, ini guys, ini tolong disimak sampai selesai ya. Ini lucu ini ya. Kenapa, Pak? Nah, ini nggak tahu nih alasannya kenapa nih dihalangin, kenapa diberhentiin, nggak tahu tuh. Kenapa, Pak? Iya, kenapa, Pak? Kenapa? Cara razia, entah apa dia sekarang nggak tahu nih, nggak jelas ini. buka pintunya, buka. Iya, kenapa? Buka. Iya, kenapa? Buka. Kenapa? Lu ngerekam apain? Buka. Ya, gua kan ngerekam, tapi kenapa? Kooperatif. Ya, kenapa? Tangan. Bukan. Ini ngapain ngerekam? Ya, terus kenapa? Pinggirin mobilnya, pinggir. Ya udah, gua minggir. Awas. Awas.
Bukan. Cuma online. Cuma online aing. Ya kenapa? Kenapa, Bos? Kenapa? Kenapa? Ya, kenapa? Kenapa ya? Tuh, dia tancap gas itu. Dia langsung tancap gas. Coba. Dia langsung tancap gas. Nah, ada nih seorang petugas Dishub. Nah, diseret ini. Nah, Kenapa ini lo? dia. Kenapa? Nah, kasihan juga kan. Akhirnya kasihan juga kita kan. Kenapa lo? Benar nih, serius. Gua nggak tega nih melihat seorang petugas Dishub diseret seperti ini. Gua nggak tega. Tapi dengan kelakuan dia tadi, gitu ya, kita juga nggak setuju gitu ya. Alasan dia untuk menghalangin pengendara tersebut gitu. Nah, aduh. Jadi ini ya guys, ini kan kasihan ya. Ini bisa jadi ini pengendara ini bisa berurusan dengan hukum gitu ya. Sebab dia telah menabrak seorang petugas dinas perhubungan yang sedang mengatur lalu lintas. Kita nggak tahu itu sedang mengadakan razia bagaimana gitu ya. Dan juga tidak jelas alasannya menghentikan pengendara tersebut. Nah, sampai saking kesalnya ini seorang petugas dinas perhubungan sampai diseret ini, sampai berkilo-kilo jaraknya guys. Ngeri nggak tuh ya? Nah, jadi kesimpulannya kepada pihak para penegak hukum gitu ya, kepolisian kita gitu ya, tolong bersikap baiklah, bersikap bijaksanalah terhadap masyarakat jika melakukan penilangan atau razialah secara legal gitu ya. Tilanglah mereka secara legal juga gitu ya, jangan tilang-tilang, kan ada tuh istilahnya tilang-tilang bodong gitu ya. Yang ini katanya gitu ya, yang tilang ya pakai yang nggak pakai surat tilang gitu ya, yang tilang di jalanan, tilang damai gitu ya, jangan seperti itu. Kalau bisa tilangnya juga tilang legal, uangnya masuk ke negara gitu ya, dan jika melakukan suatu razia, lakukanlah di tempat-tempat yang tidak melanggar undang-undang gitu ya. Dan jangan lupa juga tunjukin pelaksanaan razianya minimal jaraknya 50 meter gitu ya, biar masyarakat nggak terkejut gitu, biar masyarakat bisa mengantisipasi jika mereka tidak melengkapi surat-surat kendaraannya gitu. Oke guys, pusing juga ya kalau membahas masalah hukum di negeri kita ini, bikin pusing aja lah pokoknya sampai saya ini sebenarnya emosi ini ya. Oke guys, itu udah segitu hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.